hidup di dalamnya, tapi lebih ke prakteknya ya. Memang saya nanti arahkan juga ke praktek. Coba judulnya seperti ini, menjadi milik Allah. Ya, dimeteraikan Roh Kudus karena Kristus. Coba pelan-pelan dulu ya. Menjadi milik Allah, dimeteraikan Roh Kudus karena Kristus. Ini tiga-tiganya disebut ya. Allah itu kan Bapa. Atau ganti Bapa aja deh, menjadi milik Bapa. Saudara gini, saudara ini anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Berarti bapaknya siapa itu? Allah kan? Anak-anaknya presiden. Berarti bapaknya siapa? Presiden. Anda anak-anak Allah. Bapaknya berarti Allah. Berarti Anda miliknya Allah gitu loh. Maksudnya di sini. Nah, Allah itu kan Bapa bagi kita. Makanya menjadi milik Bapa, dimeteraikan Roh Kudus ini penting. Untuk menjadi miliknya Allah, anaknya Allah itu harus ada meterai Roh Kudus. Gitu loh, saudaraku. Harus ada. Kita nggak bisa cuma ngaku-ngaku. Pakai KTP, anak Allah. Ada enggak KTP anak Allah? Agama anak Allah gitu aja, asik. Anak-anak Allah, kita harus bentuk jamak sih, maaf. Secara teologi ya. Jadi Kristen itu pengikut Kristus, mengartinya ya. Yang sebutannya itu banyak orang Kristen, pengikut Kristus, orang Kristen kan. Murid-murid, para murid orang-orang kudus itu, wah macam-macam. Salah satunya saya paling seneng itu anak-anak Allah, gitu. Paling seneng karena ingat statusnya gitu loh ya. Bukan sekedar agama, tapi ngerti saya ini anak-anaknya Allah, saya ini anaknya Allah, anaknya Bapa di sorga gitu. Paham itu, wah ingat terus gitu. Amin, saudaraku. Lah, jadi itu buktinya adalah bukan karena KTP-mu ada atau kartu nama. Oh, anak-anak ini, gak bisa. Oh, karena rajin ke gereja, anggota gereja. Enggak. Yang membuktikan bahwa engkau adalah anak-anak Allah itu adalah adanya Roh Kudus. Nanti kita lihat. Yang memeteraikan dalam hati kita. Oh, kalau enggak, ucok ngaku-ngaku. Malah diketawain orang dunia nanti ya. Bener. Nah, nanti kalau ada Roh Kudus kita kan belajar terus, ada kuasa. Ada kuasa dalam hidup kita ya. Nah, itu karena Kristus. Nah, itu kalau dibuat judul Tritunggal bisa sih. Menjadi milik Bapa, dimeteraikan oleh Rohnya karena iman kepada anaknya. Tambah itu. Jemaat itu kan tiga-tiganya lengkap. Menjadi miliknya Bapa. Untuk menjadi miliknya Bapa gitu kan dimeteraikan oleh Rohnya. Rohnya ini enggak dimeterainya. Bagaimana bisa menjadi miliknya Bapa di sorga, dimeteraikan Rohnya, itu karena percaya kepada anaknya. Loh, lengkap. Iman Kristen itu gitu lah, tinggal pendalamannya gitu kan. Harus membiasakan gitu, saudaraku. Coba gini, saudara kalau baca Alkitab, surat-surat para rasul, jujur aja, saudara kan kadang bingung. Dari Paulus, Rasul Kristus, oleh pilihan Allah. Iki opo lah, kan saudara enggak biasa gini, ini surat para rasul aja sudah. Anda harus membiasakan. Oke, kita akan mulai gini. Ini pendahuluannya dulu. Ada pertanyaan seperti ini, saudaraku. Kalau ada istilah menjadi milik Allah, apakah berarti, nah itu kan seperti kapan itu ya, berasal dari Allah atau si jahat? Kenapa harus ada Alkitab sudah saya tunjukkan ayatnya kan, buka lagi di khotbahnya. Kenapa ada yang disebut berasal dari si jahat? Contohnya siapa yang paling dicontoh itu pertama kali yang disebut berasal dari si jahat? Manusia yang berasal dari si jahat, siapa itu disebut? Mau ingat Kain. Tidak seperti Kain yang berasal dari si jahat. Loh, ini kan satu pertanyaan. Loh, seharusnya kan semua itu berasal dari Allah, segala sesuatu berasal dari Allah. Amin, saudaraku. Tapi kenapa ada si jahat, kok berasal dari si jahat? Memang belum saya kupas terlalu dalam, tapi paling tidak Anda bisa ngerti, termasuk ini. Nanti ada pengupasannya lagi, makanya tidak gampang saudara khotbah ini. Untuk bagaimana mencari timingnya. Lah, seperti ini, menjadi milik Allah. Loh, apakah semua ini bukan miliknya Allah? Saya mau tanya. Segala sesuatu itu miliknya Allah bukan, saudaraku? Iya. Tapi ada kenapa pertanyaan di sini, ada tema di sini, pertanyaan maaf. Menjadi milik Allah. Sebetulnya tanpa harus menjadi, itu kan satu proses. Menjadi dewasa, menjadi pinter. Berarti sebelumnya belum, terus jadi pinter. Menjadi mengerti, menjadi. Ada proses. Loh, apa sebelumnya, apakah bukan miliknya Allah? Nah, ini pertanyaan. Kita lihat dulu, saudaraku. Untuk membahas ini, pendahuluan ini kadang bisa kemana-mana. Kita buka dulu, 1 Yohanes 5 ayat 19. Saudara pernah ngerti ayat ini enggak? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19.
1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini saya baca dulu. Kita tahu, ya kita ngerti kan. Ini seorang semua udah ngerti lah. Bahwa kita semua nggak mungkin, aku dari si iblis, oh orang gendeng ngomong gitu. Orang yang di luar kita pun akan menganggap saya berasal dari Allah gitu loh. Ya toh? Nggak akan ngomong. Tapi dikatakan ini, semua itu berasal dari Allah. Tetapi ada masalah di sini, ada kenyataan di sini bahwa seluruh dunia, dunia itu bahasa Yunani-nya kosmos. Sebetulnya saudara bisa bedakan kosmos dengan gi itu tanah, dunia yang apa, world, bahasa Inggris itu world mungkin ya, apa dunia apa yang earth itu dunia yang apa wujud buminya ini loh, planetnya ini loh saudara. Bahasa Inggris ada world gitu ya. World itu dunia itu dalam pengertian yang kosmos itu alam. Wah, mungkin lebih ke alam dunia. Seluruh ya, nanti saya akan tunjukkan itu termasuk langit, ya, laut segala macam. Dalam laut apa di bawah bumi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, perhatikan. Ternyata iblis menjadi penguasa dunia ini, kosmos ini, alam semesta ini. Semesta yang manusia hidup ini. Loh, bukan saya ngomong, kitab yang ngomong. Makanya kenapa saya berikan topik tema hari ini menjadi milik Allah. Karena dunia ada di bawah kuasa si jahat. Ya, saya tunjukkan lagi. Iblis ini menguasai dunia. Wah, saya topiknya ini pendahuluan aja sedikit sih, nanti lain kali ya. Tapi saya akan tunjukkan ayat-ayat di mana kenyataan yang terjadi ya. Bagaimana iblis itu menguasai, ini aja, Efesus kayaknya, Efesus pasal 2. Saya nggak nyatet ini soalnya, cuman saya kepingin nunjukkan, kayaknya kok kurang banyak ini ya. Efesus pasal 2, roh-roh yang menguasai orang-orang durhaka, ntar ya. Ayat berapa itu? Ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan kerajaan angkasa. Nah, balik Pak Yakub kapan itu khotbah tentang apa peperangan rohani ya. Memang konteks yang berbeda, tapi tidak apa-apa biar nyambung, tidak apa-apa. Memang saya juga nanti mau ngajarkan hal-hal yang seperti itu. Kerajaan angkasa. Ada kerajaannya. Ada penguasanya, yang dimaksudkan iblis ini ya. Kamu mengikuti, kamu hidup, gini aja, ayat satunya ini bicara dosa soalnya, nanti biar ngerti, supaya dikira saya tidak ngarang nanti. Ayat satunya dulu dibaca. Ayat 1 atasnya Mbak, ya. Tahu? Ayat 2 ayat 1. Oh, di sini ada. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kamu ini dulunya ini mati. Tapi kan dulu mati, ini yang diajak ngomong ini orang hidup atau orang mati, saudaraku? Jemaat Efesus, orang hidup. Tapi kenapa dia ngomong kamu ini dulu mati? Berarti yang dimaksud matinya bukan jasmani, kan ada kematian rohani. Kita harus ngerti itu. Makanya waktu Adam, kamu akan mati, kok masih hidup? Yang mati rohaninya. Sudah saya jelaskan kan rohnya enggak terpisah dari dengan Allah. Nanti kita bisa perdalam lagi. Kamu dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati karena itu. Kenapa kok? Kamu mati karena dosa-dosamu, karena ini ayat 2, ya toh, ini loh. Karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu berbuat dosa, kamu hidup dalam dosa, kamu mati itu karena kamu hidup mengikuti jalan dunia ini. Dunia ini di bawah kuasa siapa tadi? Si jahat. Terus, karena si jahat ini adalah mengikuti kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Si jahat ini penguasa kerajaan angkasa. Ini nanti pasal 5 ya, pasal 5 apa 6 itu yang peperangan rohani, pasal 6. Itu roh-roh yang jahat yang ada di udara, di angkasa. Ngapain dia? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kata sedang, katakan sedang. 1, 2, 3. Sedang bekerja. Berarti masih enggak? Sedang. Masih. Saya sedang makan. Kalau sekarang enggak, saya tadi makan.
Tapi kalau saya ngomong saya sedang makan sambil khotbah, saya lagi saya sedang makan. Ini sedang. Berarti sampai hari ini. Bekerja di mana roh jahat ini, si jahat ini, penguasa kerajaan angkasa ini, sampai hari ini bekerja di mana? Antara orang-orang durhaka. Di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu maksudnya orang-orang yang memberontak kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah. Jadi kalau Anda mendapati, makanya nanti di pasal 6 itu, musuhmu bukan darah dan daging. Kalau Anda menghadapi orang-orang di sekitarmu yang jahat, yang jahat gitu ya, itu sebenarnya bukan dia sebetulnya. Dia sedang dikuasai, mentaati, mengikuti jalan dunia ini, dunia yang dikuasai si jahat, penguasa kerajaan angkasa, membuat mereka jadi seperti itu. Makanya kenapa perlu berdoa. Kita akan berdoa, 1, 2, 3, berdoa. Anda tidak bisa menghadapi dengan cara fisik. Tidak bisa. 2 Korintus 10. Mas jadi enggak sesuai catatan ini. Enggak tahu Tuhan kasih gini. 2 Korintus 10 ayat 4 kayaknya, mulai 4. Supaya Anda ketika menghadapi ini, hal-hal seperti ini, Anda tidak bingung, tidak salah melangkah. Anda andalkan doa. Katakan doa sekali lagi. 1, 2, 3, doa. Baca ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata dalam perjuangan, hidup ini adalah perjuangan. Katakan 1, 2, 3. Hidup adalah perjuangan. Bukan lagunya Roma Irama ya, enggak tahu ada. Hidup adalah perjuangan. Jadi hidup itu berjuang. Tapi perjuangan ini, senjata ini perjuangan bukan senjata duniawi. Contoh senjata duniawi apa? Kalau yang harafiah, senjata duniawi kan pedang, itu zaman dulu ya, pisau, tombak. Sekarang nuklir bom. Ada senjata Star Wars itu ya, yang dari itu ngeri loh kalau beneran terjadi itu. Jadi nggak lapo-lapo mau merancur satu kota dari apa? Dari luar angkasa. Itu sudah diciptakan film Star Wars. Itu sudah dibuat loh, satelit-satelit itu. Waduh. Sudah bahas itu. Itu senjata duniawi, saudaraku ya. Nah, uang itu senjata bukan? Duniawi bukan? Maksudnya duniawi itu bukan berarti jelek, bersifat dunia, uang. Coba sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu uang, betul. Tapi dalam hidup kita perjuangan di dunia ini, bagi anak-anak Tuhan, senjata perjuanganmu bukanlah senjata duniawi. Yesus pernah ngingatin loh, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya. Nah, zaman dulu mungkin belum ada bank, itu kan gambaran dikirikiti, rayap ya. Ngengat dan karat bisa merusakkannya, habis-habis. Maaf ya, kemarin saya lihat, saya kan kalau kehabisan kan mesti suruh belanja. Bagian wirawiri saya suruh ya. Terus ada kehabisan beras, dekat situ ada warung beli beras. Ada bapak-bapak itu, belum bapak-bapak sih kayaknya sebaya dengan saya, mengeluarkan uang 100.000. Beli rokok, 100.000. Saya mengeluarkan uang berapa itu ya? 50.000 dapat beras. Dia 100.000 dapat rokok. Saya bisa beras, bisa saya makan, saya jual. Kadang miring wong dalam hati saya, eman banget uang 100.000. Maaf saya mikir gitu. Karena itulah, coba berapa banyak orang dikuasai. Saya berarti eman banget. Eman banget. Saudara. Memang ada kembalian sih, tapi 20 berapa itu kembalinya. Saya baru ngerti mahal ya rokok. Zaman saya dulu rokok cuman 10.000 mungkin. Sekarang bukan zaman saya malah murah lagi ya. Pernah ngerti itu harga 10, sekarang enggak ada kayaknya harga. Coba ini kayak gimana? Itu uang itu kan jadi senjata buat kita hidup di dunia, tapi berapa banyak orang menyia-nyiakan itu. Lah senjata kita di dunia ini bukan senjata duniawi, melainkan itu loh saudaraku. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, urapan Allah. Yaitu iman, itu coba itu kan iman, doa. Pegang janji Tuhan firman yang kita pujian tadi, ada orang yang jurusnya pujian penyembahan. Ada apa-apa jurusku memuji menyembah Tuhan, gak apa-apa, gawe nenis. Ada apa-apa jurusku mengucap syukur, itu termasuk senjata diperlengkapi kuasa Allah enggak saudaraku? Loh iya loh. Terus ada apa-apa aku bersuka cita. Saya kasih di status ya WA itu ada rejoice. Always rejoice. Senjatanya tetap sukacita. Wes itu bersuka cita langsung. Itu kan itu.
Bukan secara duniawi, itu kira-kira seperti itu. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng apa? Ini bukan benteng, waduh, ngebom. Ini kan bicara benteng-benteng rohani. Ada blocking-blocking dalam kehidupan kita yang menghambat iman kita, menghambat pertumbuhan rohani kita. Terus ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan. Dan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Lah benteng atau kubu yang dimaksudnya secara rohani. Ini di mana? Benteng atau kubu ini, blocking ini ada di mana, saudaraku? Pikiran. Ya. Jadi setan itu nyerangnya di pikiran kita gitu loh, menguasai pikiran kita. Ya toh yang menentang pengenalan akan Allah, membuat orang nggak percaya kepada Tuhan. Orang meremehkan, gini ya, atau nyawa, gak apa-apa wis. Gak neng gereja, gak apa-apa. Gak baca Alkitab, gak apa-apa. Gak berdoa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, udah di apa-apa kok. Kenapa? Ini pikiran udah dikacau, udah dibenteng. Menolak pengenalan akan Allah. Belajar Tritunggal, swangel opo sih. Loh, saya kan ngomong, justru Anda kalau menghadapi hal-hal yang lebih berat, lebih sulit itu tandanya Anda bertumbuh. Katakan bertumbuh, 1, 2, 3, bertumbuh. Bayi, makanannya lembut apa keras? Ini sudah makan belum ini? Bayi. Makan apa? Udah makan nasi. Waduh. Sebelumnya bubur atau tambah gede makan nasi, tambah keras kan? Tambah gede lagi. Pohong telo, goreng, durung iso aja ya. Radang kok malah. Tambah atos. Sudah makan kayu, Pak. Oh, bukan. Yang lebih keras, yang pedes. Wah, yang tambah gede kan gitu. Ya Anda sedang, kalau Anda dengan Tuhan bertumbuh itu gitu kok. Saya dulu ya enggak ngerti gitu, selama belajar. Ya oke. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Yesus. Pikiran, katakan 1, 2, 3. Pikiran, disitulah. Iblis menguasainya di situ, gitu loh maksud saya. Iblis menguasai dunia, menguasai orang-orang jahat, bahkan Kain berarti dikuasai pikirannya. Coba, lah sekarang contoh-contohnya baru dicatat. Kok enggak saya catat ya itu ya? Saya coba lihat ini. Ini dulu ayatnya, belum ada satu lagi sih. Lukas 4 ayat 6, ini omongannya iblis sendiri waktu mencobai Yesus. Lukas 4 ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya. Ini ayat atasnya kayaknya, berarti 5 dulu. Yang dimaksud segala itu apa? Dunia. Ya ini. Lukas 4 ayat 5. Iblis ini ya, penguasa kerajaan angkasa, si jahat. Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dalam dunia. Sekejap mata, sakti enggak iblis, saudaraku? Lu gak usah sungkan ngomong, sakti enggak ini? Sama Anda, sakti, Anda bisa sekejap mata memperlihatkan seluruh dunia? Bisa? Enggak bisa. Iblis kok bisa? Iblis itu punya kuasa loh, saudara. Menguasai dunia berarti kan punya kuasa. Bisa menguasai pikiran. Makanya saya ngomong gini bukan nakut-nakuti. Supaya hati-hati. 1, 2, 3. Hati. Maksudnya gini. Kalau Anda menghadapi iblis tadi dengan senjata duniawi, dengan kekayaanmu, dengan kepinteranmu, bogrek saudara. Hadapi iblis dengan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Hadapi dengan imanmu. Hadapi, andalkan Tuhan gitu loh maksudnya saudara. Ya saya sudah 30 tahun pelayanan. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengurapi para murid. Yesus sendiri sudah buktikan itu, punya kuasa atas roh-roh jahat. Urapi para murid, para rasul. Dan orang-orang yang percaya selanjutnya pun diurapi. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya makanya, saya ngajarkan gini nih supaya kita berhati-hati gitu loh. Nanti biar ngerti posisi kita, status kita, posisi kita sebagai anak-anak Allah. Oke ya, sekejap mata memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Waduh. Terus ayat 6-nya baru ngomong gini, saudaraku. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab
semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan Ku ini bukan Tuhan Yesus loh ini. Ini iblis loh ini. Segala kuasa kerajaan dunia ini, dunia segala isinya tadi kita baca ya, akan kuberikan kepadamu. Waktu itu Yesus belum mati dan bangkit ya. Dia masih proses ya dalam pelayanannya di dunia ini. Untuk melayani. Ini sebelum melayani, dia dibaptis terus di Sungai Yordan, terus di padang gurun dicobai. Ini menggambarkan ini teladan kita. Kita kalau melayani Tuhan itu jangan cuma pengen wah tampil, pengen wah enggak, harus mau baptis dulu, mati dan bangkit bersama. Itu kan pengertiannya baptis itu kan kita menyatu dengan kematian, kebangkitan Yesus. Mati terhadap dosa-dosa kita, bangkit hidup yang baru, menghayati benar arti baptisan, kemudian mau diproses di padang gurun. Berapa lama di padang gurun Tuhan Yesus dicoba iblis? Berpuasa, berdoa 40 hari 40 malam. Supaya saudara ngerti untuk melayani Tuhan itu ya bukan simsalabim, saudara. Saya melayani berdiri sini 30 tahun saya sudah. Saya ingat setelah dipanggil Tuhan sampai hari ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Yesus 40 hari padang gurun, dicobai macam-macam ya, ada 3 kan, terus itu ya roti jadi batu jadi roti, suruh buat itu terus jatuhkan itu. Tapi saya bahas yang di sininya, segala kekayaan, kemuliaan dunia, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Semuanya itu telah diserahkan kepadaku, iblis. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya kan? Iblis bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Gunung Kawi. Ya, loh, saudara ke Gunung Kawi, gini loh saudaraku, sampai teman saya hamba Tuhan ini ada, Michael Sony lah, ya, nanti ngomong gak enak. Ini seneng saya kalau dia kritis banget. Dia kadang maaf ya, kritis. Dia ngomong, maaf ya, kalau ada toko-toko apa, nyetel lagu rohani. Orang kan, wah luar biasa ya, ini nyetel lagu rohani banget. Oh dia enggak. Nek cuman kaset tok, lagu tok, wongnya gak rohani kayak apa? Sorry, saya Surabayaan ya. Ngalap berkat, tujuannya apa? Nyetel lagu rohani, terus diberkati. Ya toh? Lah, apa tujuannya berarti? Dia nyetel lagu rohani, wah, supaya diberkati, berarti kan ngalap berkah. Orang ke gereja, apa ben aku diberkati. Oh, orang dulu di Surabaya banyak doa malam apa. Oh, biar berkah. Kok nek pengen soge? Gak usah neng gereja, nek pengen soge. Neng Gunung Kawi, iso soge. Tapi resiko tanggung penumpang, ranggung sendiri. Loh saudara, kalau memperlakukan gereja hal-hal yang rohani seperti itu, apa bedanya dengan Gunung Kawi, apa bedanya dengan iblis? Semuanya diserahkan padaku dan aku berhak memberikan kepada siapa saja aku kehendaki. Makanya iblis membuat tempat-tempat yang, kalau orang Jawa bilang apa itu namanya itu? Pesugihan. Orang Bali bilang apa? Tidak ada ya, sama ya pesugihan. Orang Sulawesi ngomong apa pesugihan? Orang Poso, tidak ada. Tahu pesugihan enggak? Jadi orang cari kaya, nggak ada di sana ya. Oh. Di Jawa itu ada, cuma dia nggak ngerti, untung kamu nggak ikut dunia-dunia gitu ya. Okultisme. Ya Pak Petrus ngerti, mungkin orang kejawen kan Pak itu dulunya kan ngerti ya, orang-orang kejawen kan ya apa bisa kaya. Tapi biasanya ada tumbalnya, saya tidak bahas itulah. Cuman saya mau tunjukkan bahwa iblis itu loh. Lah ini pertanyaan, kapan, dan Yesus nggak menolak ini loh. Iblis kamu ngomong ngawur aja, lo enggak loh. Iblis nggak ngomong gitu. Sorry. Tuhan Yesus nggak ngomong gitu. Dia hanya ngomong nggak boleh, kan syaratnya suruh menyembah, hanya nyembah Allah. Tapi dia tak ngomong, loh kamu ngawur ya. Itu punyanya apa? Kuasanya Tuhan, enggak membantah itu. Berarti ini benar. Lah masalahnya gini, saudaraku. Kapan? Kok bisa atau kapan ya? Kok bisa bahwa segala dunia dan isinya ini di bawah kuasa si jahat, dikuasai si jahat, dan dia berhak memberikan kepada siapa saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini perlu saya tunjukkan enggak ya, apa yang dikuasai ini. Saya ini Kisah Rasul 5 ayat 3 sebelum jawab ini ya.
yang terjadi ini juga, ini contoh, saya tadi mau ngomong contoh pada manusia yang dikuasai hati pikirannya. Ini bukan cuma manusia biasa, ini jemaat Tuhan. Ini seorang aktivis gereja, malah orang yang suka memberi di gereja. Kisah Rasul 5 ayat 3. Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias ini ngapain sih Mas Yoga? Kan yang lainnya mungkin kalau yang pernah baca, ngapain Ananias ini? Mempersembahkan apa? Uang hasil jual tanah dan rumahnya tentu ya. Maksud tanah dong, rumah. Jual hartanya. Diserahkan kepada gereja, para rasul yang mewakili Petrus waktu itu. Loh, orang nyumbang gereja kok dia ngomong, iblis, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Orang nyumbang kok dikuasai iblis, lo gimana? Kenapa saudaraku? Hatimu dikuasai iblis. Kalau saudara belajar Alkitab benar-benar, sebenarnya enggak gampang, saudara. Hidup suci, hidup apa itu. Ini loh sudah nyumbang gereja. Tetap diomong, hatimu dikuasai iblis. Kenapa? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Karena ada dusta. Ingat, nah ini saya ini sebenarnya mau bingung ngajarin yang mana dulu. Nanti ada apa yang dari Tuhan, apa yang dari iblis, sumbernya. Iblis itu nanti dusta, kejahatan, benci itu ya, gitu. Nanti bisa didata itu, wah itu bagus dipelajari juga. Salah satunya dusta. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Apa yang bagaimana Ananias mendustai Roh Kudus? Dan di sini yaitu dengan cara apa? Menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Memang ini tafsirnya bisa macam-macam ya. Orang sudah nyumbang, sekarang gini kan, Anda nyumbang, misalnya Anda menjual sesuatu 1 miliar, terus dikasih separuhnya lah kan, atau menahan sebagian, agak baca separuhnya, kan enggak salah sebenarnya ya. Tapi kenapa ini salah? Karena bejo, ada dustanya itu loh. Jadi sebenarnya itu enggak masalah seberapa banyak yang Anda beri, makanya kenapa janda miskin itu cuma ngasih 2 peser. Yesus ngomong ini yang terbaik, memberi yang terbaik, 2 peser itu ya. Karena apa? Dia memberikan seluruh, sebenarnya terjemahnya seluruh seluruh penghasilannya ya. Itu terjemahnya vios, seluruh hidupnya. Jadi vios itu hidup yang untuk kehidupan dunia ini sehari. Dia tuh sudah habis itu enggak makan, sudah. Anda maaf ya, masih ngasih persembahan pulang masih ada uang bisa makan enggak? Masih, makanya enggak boleh sombong gitu. Sebanyak apapun Anda beri, makanya orang kaya itu memberi dari kelebihannya, tapi janda ini dia habis beri enggak bisa makan. Enggak bisa makan. Ini uang itu makannya. Saudara pernah enggak beri sampai seperti itu? Beri sampai ini uang untuk kebutuhanku. Saudara saya mau tanya, enggak makan 1 hari, mati enggak? Enggak, masih bisa hidup. Enggak tahu dia mungkin uang dari mana, wis ini. Uang satu-satu yang kupunya, kasih. Tuhan ngomong, hatinya Tuhan tergerak, ini loh ngasih yang terbaik. Makanya kalau ngasih, kita bersyukurlah bisa memberi, amin. Seberapapun, enggak usah sombong gitu maksud saya. Sebanyak apapun Anda beri, enggak usah sombong. Ada orang yang, sedikit tapi ini seluruh yang dia, viosnya. Vios itu loh, vios. Bacanya namanya vios. Diberikan semua. Maaf, saya terus terang, saudara enggak usah tertuduh, saya pun belum seperti itu. Belum. Habis ngasih enggak punya apa-apa, belum. Apalagi punya anak istri. Tapi maksud saya ini loh, semangatnya ini apa ya, spiritnya, imannya ini loh yang kita perlu contoh ya. Lah, Ananias malah kebalikan daripada ini, bahkan ada dusta. Karena waktu itu orang banyak memberi dan apa ya, lagi ada mungkin fundraising gitu ya, fundraising. Lagi fundraising, lagi ngumpulkan dana dan itu ada yang terkenal Barnabas itu ya, akhirnya jadi rasul bersama Paulus, dia jual semuanya, diserahkan terus dia melayani misi. Nah ini kayaknya ikut-ikutan, tapi ternyata dia bohong, dusta. Dia ngomongnya ngasih semua, ternyata sebagian. Itu urusannya dia, tapi dustanya ini. Ya ini kan disebut dusta. Ya kita kalau nafsir kemana-mana memang macam-macam, tapi kata kuncinya kan karena engkau mendustai Roh Kudus. Dan mendustai Tuhan, Roh Kudus itu rohnya Allah. Itu karena kamu dikuasai iblis. Orang yang berdusta,
itu hatinya dikuasai iblis. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa? Jika ya katakan, ya jika tidak, tidak. Selebihnya dari si jahat, dikuasai si jahat. Ayo kita belajar. Ya, nggak gampang. Bang. Kok mulut kok bejo ya Pak? Ya latihan, nanti ini cuma Anda biar ngerti. Ya, ini loh iblis ini bisa menguasai hati dan pikiran kita. Oke, saya sekarang kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa iblis kok menjadi, padahal judulnya tadi, ini aja makanya baru pendahuluan saya sadar, tidak akan nutut sampai ke menjadi milik Bapa, dimeteraikan rohnya, karena iman kepada anaknya, mesti nutut itu kayaknya. Tapi arahnya dari pendahuluan biar ngerti, ternyata ada proses untuk menjadi milik Bapa. Memang ini, saya akan mulai, ini baru pendahuluan, catatan saya di pendahuluan semua. Coba saya akan satu statement ini, Yeremia pasal 10, ayat 11 dan 12. Saudara enggak usah, ketika dengar ayat ini, wah kok gitu ya, Alkitab udah kunci kok, tenang aja. Iblis itu hanya bisa menguasai, tapi tidak menciptakan, jangan salah ya. Dia hanya menguasai, tapi tidak mencipta. Beda dengan Allah, Allah itu menguasai, dia juga yang menciptakan. Ini saya tunjukkan ayatnya ini. Iblis hanya menguasai, Yeremia 10:11. tapi tidak menciptakan. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan ini. para Allah yang tidak menjadikan langit. Para Allah, loh ini kan Allah ini, para Allah ini menggambarkan, iblis itu sudah sebut Allah loh saudaraku. Ilah, diterjemahkan ilah, sebenarnya terjemahnya Allah, cuman kita kan supaya membedakan. Elohim, iblis Elohim juga. Tapi konteks kita ngerti yang dimaksud bukan Allah kita ya, Elohim itu. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Loh, saudaraku ya apa? Memang dia punya kuasa, tapi lenyap. Katakan iblis akan lenyap. 1, 2, 3. Iblis akan lenyap. Akan, karena belum. Seorang kan akan lenyap nanti. Akan lenyap. Tuh kan akan ini juga kan. Akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Bayangin saudara. Ya kan, padahal dia punya kuasa atas kolong langit ini, atas dunia ini, tapi lenyap. Ayat 12-nya. Ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya. Beda dengan Tuhan. Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya. Dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ya, Tuhan yang mencipta dengan hikmatnya, kekuatannya, akal budinya. Oke. Jadi iblis tidak mencipta. Dia hanya menguasai. Kenapa iblis? Lah ini pertanyaan sekarang. Kenapa iblis menguasai? Bahkan membuat manusia itu menjadi miliknya. Menguasai hatinya, pikirannya. Terbukti dari mana? Berbuat dosa, berbuat jahat. Sekarang gini, orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, itu orangnya itu sedang dikuasai iblis. Gitu loh kira-kira. Ada ayat yang lain. Hamba dosa itu loh, saya pernah khotbah di Yohanes 8. Coba lihat lagi ayat Yohanes 8. Yohanes 8 ayat piro itu? Wah, catatan saya berarti tidak selengkap di otak saya ini. Belum keluar waktu itu. Yohanes 8 ayat, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Yohanes 8, saya ayat pasalnya aja, ayatnya ke mana itu? Berapa? 34. 34 dan 34. Ya. 34 aja cukup. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Pelan-pelan ya. Setiap orang, ini kita kan belajar, kenapa kok iblis jadi penguasa dunia? Kenapa iblis menguasai kolong langit ini, kerajaan angkasa dikuasai semua? Kenapa? Kita kan belajar gitu. Makanya nanti jawabannya itu menjadi milik Allah gitu loh. Ya, kayaknya nggak nutut tapi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang, siapapun juga, satu individu juga, yang berbuat dosa, disebut apa? Hamba dosa. Hamba dosa. Berarti yang jadi tuan siapa? Yang menjadi tuannya siapa? Dosa. Hambanya dosa. Hambanya dosa. Dosa jadi tuannya, wah harinya gambar. Saya ini mau nulis gini,
Saya aja ngomongnya panjang, tambah nulis tambah panjang, saya bingung. Nanti aja kalau mau jadi Tritunggal aja. Saya khawatir tambah panjang, ngomong aja dowo, tambah lagi tambah nulis. Pak Hari sudah praktek, malah sudah nulis ya. Tak lihat di dului Hari. Ya, hambanya dosa. Orang yang berbuat dosa, hambanya dosa. Dosa jadi tuannya, memperhamba orang yang berbuat dosa. Setiap Anda ketika dusta, Anda jadi hambanya dusta. Dusta ini produknya iblis, si jahat. Ketika Anda hidup dalam hawa nafsu, Anda dikuasai, diperhamba. Di pertuan kan enak malah jadi tuan. Yang jadi tuan adalah hawa nafsu. Saya sering dulu ngajarkan di anak-anak muda. Anak muda kan senang hidup bebas. Wah, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan enggak enak, hidupnya enggak bebas. Ya, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Oh, kayaknya kan. Tapi saya mau katakan justru orang yang mau hidupnya bebas ini itu malah diperbudak. Karena dia mau bebas apa saja kan? Dia mau bebas free sex. Bebas kumpul kebo, kumpul jaran, kumpul itu bebas. Tahu enggak bahwa ketika kau bebas berbuat apa saja, berbuat dosa, merasa aku enggak mau dikekang berbuat ini, Anda sedang diperbudak oleh roh ini tadi. Apa saja misalnya, ini kita sebenarnya enggak ada sih namanya roh gitu, kita hanya menamakan saja untuk mengidentifikasi. Ada orang ngamuan, roh amarah. Itu kan kita kan supaya untuk mendefinisikan, oh ini ada roh yang, kita kan tadi ngerti bahwa orang, roh-roh jahat itu, penguasa kerajaan angkasa, bekerja di antara orang-orang durhaka, orang yang berbuat jahat itu loh. Itu kan ada roh, misalnya bunuh, ada roh pembunuhan, menguasai dia, roh kebencian gitu. Rokok itu, kata saya ini ngomong ini, Anda sedang dikuasai loh. Aku bebas, jadi orang Kristen kok nggak boleh merokok, Anda sedang dikuasai loh. Apapun itu dikuasai loh, saudaraku. Roh hawa nafsu ya, makanya ini loh, orang yang berbuat dosa hamba dosa. Saya pertanyaannya gini, kapan iblis itu menjadi penguasa dunia ini? Berarti kunci jawabannya apa? Bisa jawab, ini sudah kasih gambaran. Berarti jawabannya kapan? Kapan nih, saudaraku? Kapan iblis menjadi penguasa? Kapan? Ayo tadi kasih gambaran tadi. Sejak ada dosa. Dan kapan ada dosa? Sejak Adam. Wis akeh koncoe kok tenang ae. Suruh ngomong aku ngomong dosa, kowe ana dijelem-jelem. Kadang-kadang orang dengar khotbahnya, aku medeni rek kowe nembak aku. Gak wis nembak awake kabeh iki lho, awake dhewe kabeh iki lho. Semua kita. Termasuk sing ndukur iki. Wis apa ya? Ya toh, tapi nanti ada obatnya. Cuman ini loh, bahkan Adam, sejak Adam itulah, sejak ada dosa itu produknya iblis, pertama kali berontak. Ketika jadi malaikat, nanti saya akan tunjukkan. Akhirnya itulah dia berkuasa. Sebelumnya ini, saudaraku. Nah kalau gitu sebelumnya itu kuasa itu miliknya siapa? Kuasa itu, ya kan kuasa itu miliknya Allah. Gak usah ditunjuk ayatnya ya. Kuasa miliknya Allah kan, segala sesuatu miliknya Allah kan sudah ngerti, banyak ayatnya nih. Di sini aja. Kalau Kejadian 1 ayat 1 enggak usah dibaca. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan dengan kekuatannya, hikmatnya. Sudahlah, itu enggak usah dibantah siapapun, ya kecuali ateis. Ya, orang yang percaya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan isinya. Terus dia juga memiliki Mazmur 50. Mazmur 50 ayatnya 12, cuman saya kepingin baca mulai ayat 9 kayaknya. Mazmur 50, karena ini bicara tentang persembahan. Ya. Mazmur 50 ayat 9. 8-nya kayaknya, asik ini. Kita belajar ini juga untuk kita semua, 8. Ah ini saudara. Mazmur 50 ayat 8. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Nah berarti gini, orang ini memberikan korban atau enggak, persembahan kepada Tuhan enggak? Berarti sudah memberikan kan? Karena bukan karena korban sembelihanmu aku, tapi dihukum Tuhan enggak? Ada penghukuman Tuhan enggak? Ada. Orang ini dihukum.
Tuhan ngomong, bukan karena korban sembelianmu, berarti dia sudah memberikan korban sembelian. Tetap dihukum. Aku wis rajin nang gereja. Aku wis ngasih persembahan, malah Ananias tambah mate. Aku udah khotbah wis tambah ngeri. Oh, udah ya ini pendetane wedi pisan khotbah iki. Aku sudah khotbah di mimbar. Wah kok kena ae opo ae lah itu. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Maksudnya apa? Berarti orang ini rutin. Mas selalu saya ingatkan, jangan karena ke gereja karena rutinitas. Rutin ke gereja, rutin melayani, rutin khotbah. Konis, gak usah ngomong Anda. Rutin melayani Tuhan, korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Lu melayani terus. Wah kok kena molo, kena hukuman naik. Oh apa ini? Kan gitu tanya. Ayat 9-nya. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Nah, zaman dulu ngasih persembahan kan lembu itu sapi dan kambing domba dikasih sebagai persembahan. Kan itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Aku tuh persembahan itu enggak perlu aku ngambil lembu dari rumahmu, dari kandangmu. Terus maksudnya apa? 10? Sebab punyakulah segala binatang, hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Sebab punyakulah kata Tuhan, segala binatang hutan. Dan orang Bali, beribu-ribu hewan di gunung itu punyaku semua. Gitu loh. Jadi yang gini loh, maksudnya ya, kalau Anda mempersembahkan dulu kan lembu sapi, kambing domba. Sekarang Anda mempersembahkan ke sini pakai apa? Persembahan. Kolektor. Bawa sapinya ke sini. Heru, persembahkan durian Pak. Wah. Hasil bumi ya, didol durian ini, ada persembahan. Saya loh dijualin, nggak dikasih. Wah, yang lainnya aja lo ngasih Pak, persembahan buntung aja, maaf ya almarhum itu ngasih syukur. Ini didol ya apa? Nggak bercanda. Kayak itu mah nyonya pengen beli aja. Yang kita memang kepingin ya mau beli kok beli gitu. Cuman yang makan bukan saya, nyonya, saya enggak seberapa suka. Loh, saudara kalau mempersembahkan apa ke gereja nih? Anda persembahkan apa? Loh enggak, gini kolektor. Itu nanti ya memang kita, hati kita, tubuh kita, hidup kita. Itu yang benar, enggak. Maksudnya cara umum loh ke gereja itu mempersembahkan apa? Uang kan? Ada di sini bawakan bom, apa, saya repot ngurusinya gitu loh. Diringkes jadi uang gitu loh kan sederhana kan ya itu korban loh persembahan kolektor makanya saudara jangan makanya di sini kolektor itu enggak persembahan diedarkan kami kayak apa ya persembahan yang terbaik itu Tuhan nyelempit yono di tempat yang tersembunyi biar Bapamu di tempat yang tersembunyi membalasnya sendiri kepadamu amin saya enggak mau tahu Anda dengan Tuhan sendiri gitu lah itu kan uang kan saudara maksud saya gitu loh ya lah seolah-olah Tuhan kalau dihubungkan dengan ini duitmu itu nggone sapa? Kowe kan mempersembahkan sapi, kebu apa mau kebu bukan lembu, kambing domba iku nggone sapa? Iku lho punya aku kabeh, punya aku lah segala bina. Duitmu lho nggone sapa? Makanya Ananias itu kan game itu kan hatinya jahat, tamak. Uangmu itu punya siapa, saudaraku? Punya Tuhan. Gitu loh, makanya kalau kita memberi ini sedang, makanya istilah kita itu sebenarnya bukan memberi, mengembalikan. Ini punyanya Tuhan, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. 11, belum hari. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Saudara kalau baca Alkitab ini, kalau sungguh-sungguh luar biasa, ngeri banget deh. Ayat ini dalam, saudara. Jadi gini, persembahanmu itu, kan kambing domba lembu segala binatang itu bukan hanya milikku aku kenal persembahan aku kenal aku mbak aku ngerti aku sing nyiptakno ya aku itu loh sampai ngerti detail loh jangan kan gitu rambut di kepalamu saja terhitung nggak akan rontok saya berapa hari ini rontok Tuhan dihitung ngerti wis nak wayahe umur Pak Ari sudah banyak rontok nggak Pak Ari? Putih. Sampai rambut kepala aja lo Tuhan hitung, Tuhan tahu gitu loh. Ini kan menunjukkan betapa kuasanya Tuhan. Dan apa yang bergerak di padang dalam kuasaku.
Berarti apa yang Anda berikan sebenarnya itu punyanya, bukan punya hanya punya Tuhan. Tuhan itu lo ngerti dari mana. Bahkan berkat itu Tuhan sudah siapkan. Nanti aku mau dari sini. Ini semua itu, saudara tahu nggak Allah itu sumber berkat, amin? Berarti dia menjadi sumbernya, yang memberkati engkau. Oh ini karena aku jualan durian ini, dapat uang dari sini. Enggak, nek duriannya enggak, ini lagi panen apa, tumbuh terus ya. Digebuknya Mas Heru, gara-gara aku gak dikei ya. Panen terus. Itu kalau Tuhan enggak yang menumbuhkan itu, wah, gak panen. Amin saudaraku. Jadi semua itu di dalam kuasanya Tuhan. Terakhir 12-nya. Bukan khotbah terakhir ya. Terus seneng ya jamir. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu. Lah makanya muncul ayat ini. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya. Kepunyaan siapa? Tuhan. Allah. Makanya ada kata lapar. Kok Tuhan kok lapar? Oh bocor dhuwure sik ta mangan. Itu mau kan menggambarkan persembahan. Tuhan tidak butuh duitmu. Kambing domba lembu apa arep dipangan lah. Tuhan itu lo roh gak perlu makan. Tuhan duitmu gak perlu. Apa duitmu? Tuhan itu roh gak perlu duit. Mau apa-apa itu. Yang perlu duit saudara sama saya ini perlu duit. Makanya saudara kalau memberikan persembahan di gereja itu bukan untuk Tuhan. Tuhan lo gak butuh. Sebutuh gerejanya ini. Pendetanya juga, apalagi Bu Pendeta. Saya tadi naruh minuman, ojo nutupi amplop itu. Iya nih figurnya apa? Tipikalnya Ibu Gembala itu gini, karena ngurusi nanti semua nih bareng. Kan saya naruh apa? Untuk minuman, oh nutupi amplop dipindah, tahu-tahu enggak. Ya butuh gitu loh. Kita, Tuhan enggak butuh. Makanya saudara harus ngerti ini, Tuhan itu yang punya segala-galanya lah sekarang, karena waktu yang. Ini judulnya gantian sendiri Mas juga ya, oh aku. Ini pendahuluan loh ini, belum sampai ke poinnya ini. Sekarang gini, Allah itu yang punya segala-galanya, dia yang menciptakan segala-galanya. Amin saudaraku ya, jelas ya. Bahkan sampai detail, duitmu tekondi itu roh, setiap rupiah uangmu itu lo tahu. Aku mengenal rupiahmu, 1 rupiah, 2 rupiah itu asalnya tekondi aku roh. Makanya jok korupsi, tahu Tuhan. Ya, biar itu berkat Tuhan. Lah saudaraku, terus kenapa kok muncul apa tadi? Iblis menguasai dunia ini. Berarti apakah ada 2 penguasa? Gitu loh. Ya, oke. Gini saudaraku, gak usah ditakoi dowo kok gak mari-mari jamnya sentek men. Jadi gini loh, kuasa itu punyanya Tuhan, semua itu kepunyaan Tuhan. Terus kenapa kok jadi sampai dikuasai iblis? Ini ada mulu, karena tadi dosa kan. Lah kita lihat dulu Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Gak apa-apa kamu ternak, gak apa-apa saya seneng malah ada, baru tahu ada Bali nanti. Nanti Sulawesi ngomongnya, nah ya sudah. Saya kan bilang cabe ya, dia ngomongnya apa? Bukan, cabe, aku bingung cabe itu, cabe, lucu, logatnya beda emang. Gak apa-apa kamu ternak. Gak usah sungkan, saya bercanda gini seneng aja, happy. Jadi seluruh bangsa ada di sini. Supaya mereka berkuasa atas segala binatang melata. Diganti nama Balinya, keluarin asing. Yang merayap di bumi. Mana? Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oh sudah selesai? Selesai. Jadi kuasa itu miliknya Tuhan. Terus diberikan kepada siapa? Oh, baca lanjutnya biar lebih jelas. Kan ini rencana Tuhan mau jadikan manusia menurut rupa dan gambarku. Karena aku ini pencipta, punya kuasa, mau menciptakan umat manusia nanti jadi anak-anakku, mereka beri kuasa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya Allah. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nanti saya mau khotbah lain kali ini dalam juga, makanya lain kali lah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Diberi firman Tuhan, ketetapan Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Terus penuhilah bumi dan taklukkan itu.
Penuhi Taklukkanlah bumi itu. dan taklukkan itu. Itu apa? Disuruh menuhi, suruh naklukkan. Manusia suruh berkuasa. Berkuasalah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, Ikan di laut, termasuk piranha, termasuk ikan paus, ikan kuasai semua. dan burung-burung di udara, Burung-burung di udara, emprit sampai Raja Wali, kuasai semua itu. dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Segala binatang yang ada di bumi ini, kucing sampai harimau, waong, sampai gajah, sampai apa, kalau dinosaurus ada, suruh menguasai. Punya kuasa. Nah, kan jadi sebenarnya jangan salah lu, kok iblis? Ini jawabannya gitu loh. Jadi Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dan memiliki semuanya itu. Diserahkan kepada manusia untuk menguasai, mengelola, diserahkan. Ternyata manusia ditipu iblis itu, Adam dan Hawa ceritanya jatuh dosa. Sejak itulah kejatuhan manusia itu, jatuh manusia, Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hafalin, ini hafalan saudara. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang enggak berdosa. Di Kristen, bayi itu enggak suci. Jangan salah loh. Ayatnya ada, aku dikandung dalam dosa. Ya apa kon? Semua orang. Memang dia belum berbuat karena masih bayi. Ya, berbuat dosanya apa? Paling ngerepoti orang tua. Ya, itu belum dihitung dosa lah ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Kuasa yang dipercayakan atas burung di udara, binatang di laut, ikan di darat. Burung-burung di udara, ikan di laut, binatang di darat. Hilang kuasa apa? Jadi sebetulnya yang harusnya menguasai dunia ini siapa, saudaraku? Manusia. Tapi ternyata dikuasai jembatannya karena dosa. Jadi intinya supaya manusia berkuasa kembali harus ada penyelesaian. Dosa harus diselesaikan dulu. Makanya kenapa Yesus datang ke dunia menebus manusia dari dosa, menghapus dosa, mematahkan dosa. Kita lihat ayatnya terakhir nih. Gak cocok judulnya Mas juga, gantian Mas juga ya. Apa ya, gak punya ide saya. Ibrani pasal 2. Ini catatanku yang sebelah nanti. Nanti pendalamannya selanjutnya saudara ya. Ibrani pasal 2 ayat 15 dan 16. Ibrani, ini aja dulu deh. Beberapa saya nemu sudah. Kisah Rasul 10 aja dulu. Kisah Rasul 10 ayat 38, kedatangan Yesus ke dunia ini, Tuhan Yesus. Jadi karena Yesus kita menjadi milik Allah gitu loh. Dan meterai Roh Kudus itu belum sempat dijelasin, sudah minggu lalu sedikit ya. Saya mau mendalamkan ketiganya, cuman waktunya nutut. Kisah Rasul 10 ayat 38, baca. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Nah, Allah mengurapi anaknya ini dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang Yesus. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai. Menyembuhkan apa saudaraku? Kok mati? Menyembuhkan apa? Semua orang yang dikuasai iblis. Tadi saya katakan setiap orang ketemu Yesus, semua orang yang ketemu Yesus, tidak ada satu pun yang tidak disembuhkan. Amin. Setiap orang, makanya ketika maaf ya, saya sering Mas juga ya, ketika ke almarhum Bu Untung apa itu, saya ngomong, waduh dari dulu saya doa kok Tuhan, ketika saya menghadapi hal yang saya tidak sanggup, tidak mampu, sini Tuhan, sampai gitu, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, engkau ya, kalau ada engkau beres semua. Aduh, kadang saya gitu, tapi saya percaya Tuhan punya rencana di balik itu semua. Gitu. Cuman ya itu tadi, karena saya tahu kalau ada Yesus, selesai semua, beres.
sambil dia waktu di dunia sebagai manusia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Katakan siapa yang disembuhkan? 1, 2, 3. Semua orang yang dikuasai iblis. Dikuasai iblis. Disembuhkan. Karena ketika iblis menguasai bisa macam-macam dampaknya. Selain jadi jahat, berbuat dosa, kutuk datang, sakit penyakit segala macam. Nanti lain kali kita bisa bahas itu lagi. Tugas kepada Rasul Paulus, Kisah Rasul 26 ayat 18, ketika dipanggil, Yesus sendiri datang menjumpai Paulus dalam penglihatan. Salah satunya Paulus menyaksikan ada panggilan dari Tuhan Yesus kepada dia, nanti lain kali kita juga bisa bahas ini. Kisah Rasul 26 ayat 18, baca. Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya berbalik dari gelap pada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Ini Paulus menerima tugas memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. 1, 2, 3. Memberitakan Injil. Injil diberitakan. Supaya orang berbalik dari kuasa kegelapan kepada terang. Kegelapan pada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Ku ini huruf besar, bukan Paulus. Ini Paulus sedang cerita. Ku ini Tuhan Yesus yang sedang menampakkan diri pada Paulus. Supaya oleh iman mereka kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ya, orang-orang yang diselamatkan, dikuduskan itu bagiannya itu milik Allah. Bukan dikuasai iblis. Makanya orang Kristen itu dengar baik-baik, kita ini berbuat baik bukan supaya masuk surga, mendapatkan surga. Kita ini sudah mendapatkan keselamatan dan mendapatkan surga, amin. Kita berbuat baik, itu bagian kita, katakan bagianku, 1, 2, 3, bagianku, porsiku untuk berbuat baik. Kenapa? Aku sudah diselamatkan, keluar dari gelap pada terang. Berbalik dari kuasa iblis kepada Allah, jadi milik Allah, ya seharusnya berbuat baik, jadi anak-anak Allah gitu loh. Jadi orang Kristen berbuat baiknya bukan supaya ya toh dapat surga, enggak. Justru karena kita udah diselamatkan, makanya kita hidup dalam kekudusan kebenaran. Amin, saudaraku. Oke, kita lihat satu ayat lagi, tutup deh, banyak sebenarnya. Ibrani 2, tadi saya ngomong ya, ayat 14 dan 15, 14 dulu. Terlalu banyak ayatnya, sayang waktunya. Nanti kita bisa bahas lagi. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Sudah sering kita baca ya, itu bicara saudara dan saya, anak-anak manusia yang dimaksud ya. Kita ini anak-anak dari darah dan daging, terus? Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia dimaksud Tuhan Yesus. Terus, jadi sama dengan? Mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan oleh kematian dia. Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudaraku? Ia memusnahkan dia. Memusnahkan dia siapa? Yaitu iblis. Iblis yang apa? Yang berkuasa atas maut. Yes, terus 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dengan jalan demikian, Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang-orang yang diperhamba oleh iblis, oleh maut. Satu ayat lagi terakhir, 2 Timotius 1 ini sudah pernah saya bacakan, kita tutup, di musik bisa maju. 2 Timotius pasal 1, ayat 9 dan 10. Jadi ini baru melalui Kristus ya, melalui Tuhan Yesus kita menjadi milik Allah. Ini aja belum jelas ya. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana sebenarnya Allah yang menciptakan langit bumi segala isinya, sebenarnya diberikan kepada manusia untuk menguasainya sebagai anak-anaknya. Adam itu juga disebut anak Allah, anak-anaknya nanti juga disebut anak-anak Allah, tapi manusia jatuh dosa dikuasai iblis. Dan Yesus datang, berjalan berkeliling dengan pengurapan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang dikuasai. Yesus datang untuk membebaskan tadi. Bahkan melalui kematiannya. Kenapa kok melalui kematian Yesus bisa membebaskan manusia dari perhambaan iblis?
Karena iblis ini yang menguasai dosa, menguasai maut. Karena upah dosa maut, akibat dosa kematian, maut itu kematian. Itu dikuasai iblis semua. Tapi Yesus datang, dosa dihapuskan, kematian dikalahkan. Dari mana? Yesus tidak mati, Yesus bangkit, amin. Nanti kita rayakan Paskah. Yesus bangkit. Akhirnya orang nggak lagi diperhamba oleh iblis, maksudnya. Dan yang terakhir ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita. Yani Allah Bapa kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Di Kristen itu berkali-kali ditekankan, Anda diselamatkan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Amin, saudaraku. Tapi kalau di awal tadi kenapa saya sebutkan ini dosa harus gini, harus itu, bukan karena tuntutan, oh supaya masuk surga, diampuni, enggak. Tapi karena engkau sudah mengenal Yesus, percaya pada Yesus, kasih karunia Allah melalui Yesus sudah dicurahkan, bukan berdasarkan perbuatan baikmu, ada panggilan kudus kau menjadi anak-anaknya, tapi ini berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan bahkan zaman. Sebelum permulaan zaman Allah telah memilih kita, sudah merencanakan maksud dan rencananya supaya kita menjadi anak-anaknya. Saya nggak cukup di ayat yang lain, kita ini buatan Allah, Efesus 2:10, diciptakan menurut kehendak Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Itu rencana Allah sebelumnya. Efesus 2:10 buka sendiri. Terus ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat keselamatan kita, ini sekarang dinyatakan, panggilan Allah melalui kasih karunia dinyatakan melalui kedatangan Yesus, juru selamat kita. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Oleh Injil. Ya, Injil ini kekuatan Allah. Roma 1 ayat 17 ya. Oleh Injil inilah Yesus mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Injil itu kabar baik. Katakan 1, 2, 3. Kabar baik. Ada kabar baik melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia. Yesus di dunia ini, saudaraku, kalau disimpulkan ada dua. Yesus itu memberitakan Injil. Sudah pernah saya khotbahkan. Memberitakan kabar baik dari sorga. Ada pengampunan, penghapusan. Ada supaya mereka berbalik dari gelap pada terang. Bebaskan dari kuasa iblis kembali pada Allah. Diberitakan. Tapi yang luar biasa, Yesus tidak cuma memberitakan seperti para nabi dan para rasul apapun itu. Yesus memberitakan, tapi Yesus juga menggenapi, memenuhi Injil itu. Bahwa manusia diselamatkan, bisa dibebaskan dari gelap, dari kematian, dari dosa, dari kuasa iblis kepada Allah. Itu hanya bisa terjadi melalui pengorbanan. Dan Yesus yang melakukan itu. Ya toh, pengorbanan karena upah dosa maut, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Manusia berutang nyawa karena dosa, tapi Yesus singkat ceritanya kan gitu ya, dengan nyawanya, dengan darahnya mencurahkan supaya manusia tidak lagi hidup dalam maut, dalam dosa. Karena itu saudaraku, kalau kita belajar hal ini, kalau disimpulkan gini, saya cuma mau mengingatkan jemaat, Anda adalah milik Allah. Katakan 1, 2, 3, aku miliknya Allah. 1, 2, 3, aku miliknya Allah. Miliknya Allah. Meterainya Roh Kudus yang belum sempat topik ini dijelaskan, tapi Anda harus ngerti. Anda menjadi milik Allah karena perbuatan Yesus Kristus. Karena apa yang Yesus lakukan, yang oleh Injil mematahkan maut. Oleh kabar baik, Yesus mau datang karena begitu besar kasih Allah. Ini kabar baik, saudara. Ayo kita baca sama-sama kabar baik itu apa, Injil itu apa. Ini intinya, saudara. Yohanes 3:16, ayat hafalan. Orang Kristen harus hafal. Ini kabar baik. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini kabar baik. Kasihnya, Allah mengasihi saudara semua, seluruh dunia ini yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, kuasa iblis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya pada Yesus. Yesus yang telah menyerahkan dirinya, mati dan bangkit buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri pada kita hari ini. Ingat, dirimu adalah milik Allah karena Yesus Kristus.